dalam rangka menyampaikan tausiah berkenaan dengan peningkatan iman dan Islam kita dan ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan amaliyah-amaliyah kita. Saya termotivasi dari khutbah khatib kita tadi siang, yaitu tentang adanya orang yang mempunyai penyakit hati. Fi qulubihim marad. Itu judulnya kemarin. Haji Firdaus. Firdaus sudah datang ya? Dia menjelaskan fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Maka Allah menambah penyakit. Cuma tadi tidak sebutkan siapa itu. Siapa mereka itu yang punya penyakit hatinya? Jelas sekali dalam surah Al-Baqarah dimulai ayat 8 Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma kira-kira orang seperti ini siapa ya? Siapa orang yang kalau sebelumnya itu sudah ada dua golongan, Pak. Sebelum ayat ini ada dua golongan pasukan. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sudah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dikasih titel. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini bukan pertama. Istimewa.
Golongan siapa itu? Jelas lil muttaqin, bertakwa. Ini siapa? Ini golongan ulaika lahumul bir wa ulaika humul muhtadun. Nah, kemudian golongan kedua, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamullah. Nah, ini khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Dua ayat untuk golongan ini. Golongan pertama tadi ada 5 ayat. Nah, golongan yang ketiga apa? Tentunya sudah beriman, sudah kafir, sudah. Disebutkan lagi ayat berikutnya itu golongan yang lain. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allah wa lahum 'adzabun 'alim bima kanu yaktubun. Kalau golongan ketiga ini panjang, mungkin ayat itu ada 12 ayatnya. Golongan yang pertama dan kedua tadi itu 2 ayat, ini yang pertama 5 ayat. Siapakah mereka itu? Golongan pertama tadi hudan lil muttaqin. Alhamdulillah. Golongan yang kedua al-kafirun, al-kafir, 2 ayat. Golongan munafik ini sekarang makanya ayatnya. Jadi tentang munafik itu banyak pembicaraan, banyak. Sifat-sifatnya banyak. Kalau orang kafir menentang aja, tak percaya aja, sudah selesai. Tetapi kalau munafik ini bahaya sekali. Kalau terjadi kalau orang Islam banyak munafik-munafiknya, ini yang sangat berbahaya. Makanya itu ayatnya banyak. Kenapa? Memang yukhadi'un Allah, menipu Allah. Jadi orang munafik beranian luar biasa. Bagaimana beranian? Yukhadi'un, menipu Allah. Allah ditipu. Walladzina amanu, dan orang beriman juga ditipu dengan omongannya itu. Mengaku beriman, belum tak beriman. Dia mendapatkan keuntungan manakala umat Islam menang, dapat ghanimah atau rampasan, dapat perlakuan yang baik kalau dari orang Islam pada tidak beriman. Jadi fasilitas orang beriman itu dinikmati oleh dia kalau dia menentukan. Ini sangat berbahaya. Nah, Allah mengingatkan demikian dalam Al-Quran awal-awal surah Al-Baqarah. Akhirnya orang seperti ini dikasih vonis oleh Allah Subhanahu, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Orang ini adalah summun, tuli, tak dengar. Bukmun, bisu, tak bisa ngomong. Kalau tak ngomong salah mulu. Umyun, buta. Fahum la yarji'un, mereka tidak akan kembali kepada hal yang benar. Summun umyun fahum la yarji'un. Di Quran itu kalau kita baca ada 2 kali sumbung itu. Tetapi yang sungguh yang kedua la yaqilun,
Jadi munafik itu double penyakitnya. Ada penyakit sumun, penyakit bukmun, penyakit umyun. La ya'qilu, la yarji'u. Baiklah, sekarang kita melihat yang selanjutnya. Kalau ada tanda-tanda penyakit pada diri kita itu gimana? Kita sendiri yang beriman ini, yang sholat ini, beribadah ini, ada tanda-tanda itu. Apa obatnya supaya jangan sampai meninggal kita masih tetap dalam itu? Nah, inilah obat. Namanya al-munjiyah. Amalan-amalan yang menyelamatkan. Dan sifat munafik itu bahaya. Jadi harus diobati. Obatnya berapa tabletnya? Ada tabletnya. Tak tulis itu. Ada lebih 10 tablet. Minum. Tapi rohani ya, simbolis saja. Apa itu tablet pertama itu? At-taubat, taubat. Banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah SWT. Mari kita baca, nanti saya tuntun dulu kalimat apa itu istighfar, kalimat apa itu taubat. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum. Semuanya wa atubu. Astaghfirullahaladzim. Sama-sama. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Ini ulang segini. Al-Hayyul Qayyum. Supaya bagus bacanya. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Bisa ya? Wa atubu ilaihi. Sama-sama. 1, 2, 3. Suaranya kurang bagus ya. Ananda Rahman yang bagus suaranya. 1, 2, 3. Jadi bagus dia itu pakai gerakan ya. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illahu Hayyul Qayyum wa atubu. Sekali lagi 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illahu Hayyul wa atubu. Itu kalimat istighfar. Sekaligus ujungnya tobat. Jadi jangan langsung tobat tanpa istighfar. Berambah adab. Adabnya adalah istighfar dulu baru ada tobat. Kenapa mesti istighfar dulu? Karena hapuskan dulu dosa-dosa yang ada, baru diiringi dengan tobat. Sekarang aku ketahui aku tobat, belum istighfar, masih banyak dosa. Jadi dihapus dosa-dosa itu, baru berjanji tidak akan mengulangi lagi. Syarat tobat itu ada beberapa hal.
penyesalan itu diiringi dengan kalimat minta ampun dan menyatakan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berjanji dalam hatinya tidak akan mengulangi lagi. Diulang lagi, istighfar lagi. Bagaimana itu? Orang yang sudah taubat, sudah istighfar, mengulang lagi. Kira-kira masih teriak kepada Allah atau tidak? Coba kalau macam manusia umpamanya itu, Allah balik salah, Allah minta ampun, apa dia ampun? Begitu kamu? Allah tidak. Setiap anda berdosa, apalagi berdalil masih tetap menunggu hambanya. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti manusia, kalau balik tobat digampal oleh tobatnya. Anak ini akal ya. Tapi kalau tidak, kita berbuat salah, ulang lagi, Allah tidak bosan. Silakan. Yang penting kamu sadar lagi. Gampang Allah itu. Yang sulit ke manusia, mau nggak manusia begitu? Ya. Jadi Inna Allah Ghafurur Rahim. Inna Allah huwa Tawwabur Rahim. Maaf menerima taubat, maaf pengampun, makin penyayang. Ini satu ya, hadis baru taubat. Saya tak kembali wajib ada. Yang kedua, al-raja wal-khauf, berharap dan takut. Berharap akan diterima oleh Allah dan takut ditolak Allah. Jadi maksud kalau kita tobat kepada Allah itu ada harapannya, ada takutnya. Nah ini caranya tobat ini. Jadi kalau nanti mau tobat atau tobat, siapkan raja dan khauf, harapan dan takut. Jadi bukan begitu saja tobat itu, ada temannya, dikawal oleh dua hal, dikawal oleh takut, dikawal oleh berharap. Tidak sederhana begitu saja tobat itu, ada temannya mengawal, takut melenceng. Nanti tobatnya melenceng nanti, atau main-main. Jadi dikawal oleh dua polisinya adalah al-khauf, takut. Polisi yang kedua adalah al-raja, harapan. Waduh, ya Allah, ini pengajian kita ini tasawuf ini. Al-raja itu penting di dalam agama kita. Kita sholat ini apa? Raja. Kita sholat ini khauf, takut. Siapa yang sholat tak ada rajanya, gimana coba? Sholat tidak ada takutnya, bagaimana? Jadi apa yang kita lakukan ini, khususnya pada sholat ini, ada raja, harapan yang kita ingin capai, ada sesuatu yang takut yang kita ingin hindari. Bagaimana? Suara ya? Masuk ya? Apa yang kita harapkan sholat? Ini kita mengharapkan ridhonya Allah SWT. Kita sholat ini kita takut apa ya? Kita takut murkanya. Karena kalau kita tak sholat, kita dimurkai Allah Ta'ala. Kalau kita sholat, diridhoi Allah Ta'ala. Kita harapkan ridhonya, kita takuti jangan sampai Allah marah. Sebab ada juga orang sholat itu dicela. Sholat dicela. Itu dicela. Apakah kamu, hai Muhammad, melihat orang
salati sahur. Mereka yang lalai dari makna salatnya. Salat tetapi tidak tahu, dia paham, tak ngerti. Allahu Akbar, tak tahu dia apa itu Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tak ngerti. Ya. Tak tahu. Dan apalagi sesudah sholat mengerjakan sesuatu bertentangan dengan sholatnya itu, bohongnya masih jadi, menipu masih menipu, berkhianat, menyakiti orang masih. Itu dikatakan Quran fawailun lil musallin, celaka orang sholat begini. Alladzina hum an sholatihim sahun, lupa mana sholatnya, tak ngerti dia. Wa yamna'una ma'hum. Coba kalau baca wailun itu apa tuh, al-ayat itu bagus itu. Pas sholat maghrib atau apa itu. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sudah dua ini ya. Yang pertama tadi tobat, yang kedua raja dan khauf, berharap dan takut. Ketiga, as-sabr, sabar. Untuk menjalankan agama ini yang baik mesti sabar. Kalau tak punya modal sabar, tak bisa. Waktu dingin, wudhu, tak apa. Jadi tetap dia melaksanakan tugasnya, meskipun apa yang terjadi, untuk melaksanakan ibadah Allah SWT. Sabar, tak kena musibah, sabar. Inna Allah ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang pandai bersabar. Oleh karena itu kalau kita ditimpa musibah atau kematian segala macam itu, kita disuruh mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini memang punya Allah. Kalau Allah mau ambil, silakan ya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kami semua nanti pasti kembali kepada Allah Subhanahu. Selesai. Tidak ada kesedihan lagi. Terima. Dengan menerimanya itu tadi dapat pahala. Mendapatkan pahala dari ucapan kita itu. Tetapi oleh Nabi diajarkan ada sambungan, Allahumma ajurni fi musibati. Ada seorang meninggal, suaminya pada Nabi itu. Suamiku meninggal, ajarkan aku, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambung dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Berikan aku pahala dalam musibahku dan berikan aku ganti yang lebih baik daripadanya. Wanita ini mendapat suami lebih baik dari suaminya. Siapa suaminya? Yang meninggal sahabat Nabi. Begitu dia doa pakai itu, dapat gantinya sahabat itu Rasulullah yang kami ini. Nah itu ya, minta gantinya yang lebih baik daripada yang lalu. Itu boleh dan dianjurkan untuk berdoa seperti itu kalau kita kena musibah. Umpamanya hilang mobilnya, hilang mobil, syaitan umpamanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni musibati wa akhlif li khairan. Tak berapa bulan kemudian dibeli Mercy yang lebih bagus. Jadi diminta kepada Allah Taala diberikan gantinya yang lebih
bagus daripada yang kita ini. Dan insya Allah apa ganti? Tentu saja kita berusaha untuk menggantinya juga. Sampai jam berapa itu? Ingatkan saya nanti ya. Ini banyak ini. Baru 2 poin ini. 3, as-sabr, sabar. Yang keempat, syukur. Jadi hati kita yang berpenyakit tadi itu dengan adanya sabar dan syukur terobati, hilang penyakitnya, optimis kembali, bergairah hidupnya, tidak sedih. Ada syukur, ada sabar. Ini pengawal kehidupan kita, dikawal oleh sabar, dikawal oleh syukur. Dan Allah janjikan kalau orang pada bersyukur akan diganti oleh Allah Ta'ala, ditambahkan dengan Allah Ta'ala. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat itu. Kalau kamu pandai bersyukur, dengan syukurmu itu aku tambah. Pakailah azidannakum. Kalimat tauhidnya 2. La itu tauhid pertama. Nun tasdid. La azidannakum. Sungguh pasti aku tambahkan kamu. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Ibrahim. Kalau kita pada bersyukur, ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi diancam lagi, wa la in kafartum, jika kamu coba-coba ingkar ya, tidak bersyukur ya, inna 'adzabi lasyadid, siksaku sungguh sangat, kamu akan disiksa. Tidak mensyukuri nikmat Allah. Luar biasa. Syukur itu luar biasa pahalanya. Sedangkan kufur itu luar biasa akibat. Pilih mana? Pilih bersyukur. Nah, masih ada waktu kita bersama lagi ya. Sahabat syukur. Kemudian yang kelima, az-zuhd. Ini jangan didengar ya. Yang biasa dengar itu sahabat syukur apa itu. Ini az-zuhd. Jangan dipandang remeh itu. Apa itu zuhd? Zuhd menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Jangan coba-coba menjaga yang haram, yang syubhat saja, yang ragu-ragukan saja jangan. Kalau ragu apakah ini halal, apakah tinggalkan saja. Apalagi yang jelas-jelas haramnya, tuzul. Jadi menghindari hal-hal yang tidak diridhai Allah SWT. Kalau ragu, tetap kita hindari yang kita lakukan ini. Dan orang yang zuhud itu ada hadis Nabi itu, zuhudlah kepada apa yang dimiliki oleh Allah, niscaya Allah mencintai. Dan zuhudlah kamu dari manusia, niscaya manusia mencintai. Izhad bima indallah yuhibbukallah, wazhad bima indannas yuhibbukan. Jadi ada zuhud kita juga, zuhud kepada Allah, zuhud kepada manusia. Lawannya zuhud itu tamak, rakus, ingin mendapatkan ini. Tapi kalau zuhud tidak, cukup. Tidak serakah, apa yang ada syukuri saja itu. Jadi zuhud itu sangat baik sekali kita pakai sebagai pakaian atau amalan kita. Karena kalau kita zuhud, maka Allah mencintai kita.
Itu yang keenam, at-tawakkul wa tawakkul. Mengapa? Karena tawakkul ada jaminannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, cukup Allah yang jamin dia. Maka karena itu kalau keluar rumah jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltullah wa la haula. Dan begitu keluar rumah, tutup pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula. Allah jaga. Allah jaga. Dijaga dari mana? Dari setan, dari jin, setan manusia. Ada dua setan. Ada dua setan, setan jin, setan manusia. Kalau setan jin itu tak terlihat, setan manusia kadang-kadang terlihat jelas, ada gangguan. Jadi tawakal itu sangat penting untuk kita lakukan dalam berbagai hal. Karena dari tawakal itu Allah mencukupi kita, kebutuhan kita, menjaga kita dari hal yang bisa menunjukkan bahaya bagi kita. Saya singkatkan 7. Al-hubbu fillah, mencintai sesuatu karena Allah. Cintai sesuatu karena Allah. Kemudian 8, ar-ridha anillah, meridhai apa saja yang Allah berikan kepada kita. Jika sini manusia walafiat, rezeki, ridhai, jangan ngomel. Yang ke-9, ini puncaknya 9 ini, al-ikhlas, ikhlas. Ikhlas melakukan sesuatu dengan ikhlas dan semuanya lillahi ta'ala. Nah, sudah sampai dulu di puncaknya ikhlas ya. Masih banyak lain, tapi saya cukupkan sampai ikhlas. Ikhlas ini yang paling penting. Apa yang kita buat, baik perbuatan itu langsung kepada Allah Ta'ala maupun kepada seluruh manusia, mesti ikhlas. Dan kelihatan itu di wajah-wajah orang ikhlas itu kelihatan. Oh ini orang ikhlas ini. Oh ini ada apa-apanya ini, ada maunya ini. Tahu itu. Tahu kita kalau orang kita betul-betul tahu orang ikhlas ini. Oh ini orang ada maunya ini. Jadi ikhlas itu di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinan hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Situ ada ayat 5 surah Al-Bayyinah itu jelas. Wa ma umiru, aku tidak merintahkan untuk menyembah Allah kecuali beribadah yang ikhlas karena agama. Jika salat, mereka zakat, nah itulah agama yang lurus. Jadi agama kita itu adalah ikhlas. Sudah masuk waktu ya? 5 menit lagi. Sekarang saya tanya, siapa yang mengerti ikhlas? Apa itu? Kasih contoh. 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Saya yang kasih contoh. Tapi saya minta maaf. Sebenarnya agak tak enak. Karena saya meniru teman saya kalau ceramah pakai ini ikhlas. Dan saya kira itu tepat sekali. Contoh ikhlas itu. Makan enak, kambing. Lama-lama kerja kuncit, keping belakang. Itu contoh ikhlas. Berapapun mau keluar, jangan sampai nanti keluar dari sana untuk saya. Tadi kambingnya itu mahal, saya kambing.
dia tidak mengingat lagi apa yang tadi kita dulu mahal, tidak harus kita. Tadi saya jual makan enak sekali, sekarang keluar. Tidak ada penyesalan, tapi syukur malah bangga, tidak menyesal. Itu contoh konkret ya. Ini agak tak enak ya, yang bagus ya. Tapi itulah yang bisa kita angkat tuh. Ikhlas itu jangan ingat lagi. Berapa yang disebutkan tadi jangan menyesal. Oh tadi kenapa saya? Kenapa saya kasih 100.000? Kan 50.000 cukup. Nyesal. Tapi begini nyumbang 1 juta, tidak menyesal. Kenapa tadi saya sedikit? Nah, begitu contohnya. Bagaimana Pak Wahidi itu? Jangan menyesal ya. Kenapa tadi sate kambing? Saya kira gitu ya. Itu banyak ayatnya tentang rasa. Ayat mukhlishan lahu-din, ada mukhlishan lahu-din. Terus dia ikhlaskan agama. Itu inti agama itu. Baiklah, kali ada yang mau bertanya, 1-2 pertanyaan. Kalau tidak ada, ya, saya tutup dengan doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil iman aminu bi rabbina fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.